Selamat petang, selamat malam. Selamat malam jemaat IBM Muncul. Ini merupakan kali ketiga saya kesini, kali ketiga. Pertama kali saya hadir di sini dulu, ingin melawan kawan saya itu Pastor Martin, Dan bila saya masuk di sini pertama kali dulu, satu perasaan yang timbul ataupun dalam anggapan saya ataupun satu rasa yang saya rasa itu jemaat BM Muncul suka menari. Itu yang saya memang anggapi dari awal. Lepas itu kebatian kedua saya ikut RTS yang diadakan di sini, dan kebatian ketiga juga hari ini. Dari pagi tadi hingga pagi tadi saya juga ikut kebatian di sini, dan malam ini juga berpeluang hadir bersama kita. Dan saya melihat sukacita di wajah jemaat-jemaat Tuhan. Dalam kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Saya melihat sukacita, riang-riang, gurau senang, kerjasama yang sangat erat di dalam kalangan kita. Puji Tuhan. Dan saya sangat diberkati melihat keadaan tersebut. Dan seterusnya saudara, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nagai Unan. Saya berbangsa Iban. Saya Iban dari Selangau. Sama kuasa dengan Pastor Stella. Kami dua sebaya, sama umur. Lalu sama juga tim pemimpinan di zaman itu dulu, di sekolah sana. Jadi berjumpa di lawas ini. Dan saya 3 tahun lebih sudah di lawas ini. Sebelum itu saya bekerja di Bintulu, BPM Bintulu selama 13 tahun. Lepas itu saya dipindahkan ke lawas sini. Bila saya sampai di lawas sini, saudara, saya bekerja di BPM lawas itu kan. Bila saya berjalan di waterfront, bila saya berjalan ke hulu sedikit, dan saya melihat sekolah, ada satu sekolah di seberang itu, di kampung Misen itu, itu sekolah Injil. Dan saya berpikir, memandangkan saya sudah di lawas ini, sekolah juga di hadapan saya, di seberang saya, macam mana kalau saya ambil peluang untuk bersama-sama dengan mereka, untuk belajar dengan mereka. Dan saya cari cara bagaimana. Dan satu malam, satu petang, saya berpeluang makan dengan Dr. Henry, itu timbalan presiden kita. Dan dia memberitahu saya, ada satu program yang kita dulu. Orang yang bekerja macam kamu ini boleh ikut sebab tidak full time. Dan saya mendaftar, saudara, dan kelas saya malam Jumat dan sepanjang hari Sabtu. Dan puji Tuhan sudah tamat bulan 11 ini tadi. Kami sudah kumpul di MIM sebelah itu. Sebab itulah kita diberi kebenaran, diberi peluang oleh pastor kita berdiri menyampaikan firman Tuhan di sini. Dan seterusnya saya sudah berkeluarga. Istri saya bekerja di hospital Miri dan anak kami juga bersekolah di Miri. Dan saya tidak dapat balik sebab tidak ada cuti. Cuti saya hanya hari ini saja, hanya 25 hari bulan saja. Jadi saya tidak balik dan mencari di mana tempat untuk saya hadir. Dan saya kawan saya yang hadir bersama dengan saya pagi tadi, itu staf baru kami itu bangsa Kelabin. Dan saya mau bawa dia, saya cari pastor bangsa Kelabin, teringat saya pastor kita. Dan mereka juga sama pasar di Berang. Saya akan membawa kita satu perkongsian saya itu, apa arti Natal di dalam kehidupan kita. Apa makna Natal itu untuk kehidupan kita supaya kita bergerak ke hadapan. Bergerak ke hadapan hasil daripada kelahiran Tuhan Yesus
ke dunia ini ataupun ke dalam hidup kita. Okay? Dan kita akan melihat Injil Matius 2 ya, ayat 1 hingga ke 12. Ayat ini agak panjang ya. Saya akan baca untuk kita, tetapi penjelasannya tidak panjang sangat ya. Saya akan baca untuk kita, dan bagi yang membawa kita boleh juga melihat bersama-sama. Oke, saya akan baca untuk kita. Matius 2 ayat 1 hingga ke 12. Orang-orang Majus dari timur, oke, itu hidup di atas sana. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengepalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu bersujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, saudara, kita melihat orang Majus. Mereka melihat bintang dan mereka mengetahui bahwa raja yang dijanjikan, raja yang telah lama dijanjikan melalui nabi-nabi, melalui kitab-kitab dalam perjanjian lama, telah lahir. Orang Majus tahu bahwa seorang raja akan dilahirkan untuk melepaskan bangsa Israel. Dan mereka mengetahui hal itu karena nubuatan. Dan selama mereka menanti datangnya saat itu, saudara, mereka menanti kelahiran Tuhan itu dengan penuh setia, dengan penuh iman. Mereka menanti janji Tuhan, yaitu janji Tuhan yang telah dinubuatkan kepada nabi-nabi dan melalui Taurat atau melalui kitab-kitab, yaitu janji Tuhan akan melepaskan orang Israel. Itu yang mereka tunggu-tunggu, saudara. Dan apabila saatnya tiba, apabila orang Majus mengetahui saatnya tiba, anak ataupun bayi ataupun raja Israel itu dilahirkan, maka mereka datang mencari di mana anak itu supaya mereka menyembah dia. Dan kita melihat sikap orang Majus ini, saudara. Dalam
masa mereka menanti kelahiran Tuhan itu, okay? Mereka menanti dengan penuh kesetiaan, okay? Mereka menanti dengan penuh iman janji Tuhan, okay? Mereka sangat mengharapkan janji Tuhan, sangat percaya Tuhan akan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, okay? Begitu juga saudara dengan kehidupan kita pada hari ini, okay? Kita beriman, kita mengharapkan, kita percaya sesungguhnya Tuhan akan mendapati janjinya kepada kita. Amin. Itu yang kita imani, itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu iman kita kepada Tuhan, okay? Bahwa kita tahu Tuhan itu akan menggenapi janjinya, cepat atau lambat. Janji Tuhan itu akan dilaksanakannya. Janji Tuhan itu akan ditepatinya, akan digenapinya. Begitulah saudara ya, kehidupan kekristenan kita. Kita harus memiliki iman yang kuat, okay? Pegangan yang kuat terhadap janji Tuhan, okay? Macam diri saya saudara, apa janji Tuhan yang saya pegang? Yaitu suatu masa nanti Tuhan akan mengambil saya, Tuhan akan membawa saya di mana tempat Tuhan berada, disitulah saya. Itu janji Tuhan yang saya pegang, yang saya imani. Okay? Begitu juga dengan kita saudara. Semua kita ini memiliki iman itu mengharap kedatangan janji Tuhan. Karena iman itulah dasar kehidupan kekristenan kita. Karena iman kita pada Tuhan, kita mampu melayani. Karena iman kita pada Tuhan, kita bersemangat melakukan setiap pekerjaan kita. Okay? Dan seterusnya kita melihat ayat yang ke-11. Okay. Pertama tadi, makna Natal itu menguatkan iman kita, yaitu kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya lambat atau cepat. Yang kedua, saudara, Natal mengajak kita memberi pemberian terbaik untuk Tuhan. Seperti orang Majus tadi, ya. Mereka memberi barang yang berharga kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Barang ini mereka berikan kepada bayi yang baru dia lahir itu, pada ibu bapak mereka, ibu bapak bayi tersebut. Okay? Karena mereka orang Majus tersebut telah melihat raja ataupun penyelamat penebus yang dilahirkan untuk menebus bangsa Israel. Begitu juga saudara dalam kehidupan kekristenan kita. Natal mengajak kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Masa kita terlibat dalam pelayanan, tenaga kita, jerih payah kita saudara memang ada, okay? Belanja kita saudara, uang ringgit kita, pendapatan kita, pepuluhan kita, memang kita perlu beri kepada Tuhan untuk pembangunan pelayanan Tuhan. Amin. Itu yang orang Majus, itu yang kita ambil pelajaran rohani yang kita ambil daripada kisah orang Majus ini tadi. Dan kalau kita melihat saudara ya, persembahan orang Majus itu diterima oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah benar yang Tuhan, benar yang berkenan kepada Tuhan, benar yang Tuhan terima, dan benar yang memuliakan Tuhan. Apa benar tersebut saudara? Yaitu hati kita, hati kita. Yaitu kalau kita melihat di Mazmur 51 ayat 13, persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah hati yang hancur, tidak kau pandang hina, ya Allah. Apa mana hati yang hancur saudara? Ada beberapa jenis hati. Hati batu, okay. Hati batu adalah keras hati, tidak ada perasaan. Hati dunia memang dia fokus pada dunia saja, okay. Memang dia fokus pada kebenaran, keduniaan. Dan ketiga adalah hati daging. Hati daging ini yang boleh remuk, okay. Dia ada rohani, dia juga boleh kepada duniawi.
hati daging kita, hati duniawi kita, itu yang diremukkan oleh kekudusan Tuhan. Hati yang telah remuk ini tadi, keinginan daging ini yang telah remuk, oke? Hati yang sudah bersih, suci, disucikan kudus itu tadi, itulah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Yaitu kita telah menyingkirkan segala sifat keduniawi yang kita. Itu yang Tuhan mau. Sifat daging kita yang telah hancur. Itu yang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu hidup kita, hati kita, pikiran kita adalah milik Tuhan. Dan seterusnya, saudara, ayat yang terakhir kita melihat. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain, saudara. Setelah ketemu dengan Yesus, setelah ketemu dengan Tuhan, maka mereka diperingatkan supaya tidak balik lagi melalui jalan yang telah mereka pakai untuk datang tadi. Ini mengajar kita, saudara, di dalam hidup kita. Setelah kita mengenal Tuhan, kita harus mengubah jalan hidup kita. Jangan ikut jalan lama lagi, tetapi pakai jalan baru. Amin. Pakai jalan yang Tuhan mau. Pakai jalan hidup, pakai jalan yang berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang diajar oleh firman Tuhan melalui kisah orang Majus ini tadi. Mereka setelah mereka datang bertemu dengan Yesus, melihat raja, melihat Tuhan, mereka diperingatkan jangan lagi menggunakan jalan lama tadi, pakai jalan baru. Itu mengajar kita, saudara, mengubah jalan hidup kita, mengubah cara pemikiran kita juga. Sebab kehidupan kita, pelayanan kita bukanlah berdasarkan siapa diri kita, bukanlah berdasarkan pengalaman kita, tetapi harus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi 3 poin yang saya bawa kita pada malam ini. Natal mengajar kita, pertama, Natal menguatkan iman kita, karena Tuhan lambat atau cepat tetap menggenapi janjinya. Kedua, Natal mengajar kita memberi pemberian yang terbaik pada Tuhan dan diterima Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan ketiga, Natal mengajar kita supaya kita menggunakan jalan baru ataupun mengubah cara hidup kita supaya sesuai dengan jalan Tuhan, firman Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, gobah saya tidak panjang. Pastor kata jangan panjang sangat, sebab mereka mau menari. Jadi kita berdoa, saudara. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan Allah Ta'ala Bapak kami di surga, terpuji nama Tuhan, kami nyembah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarku nanti didikan kami, ajar kami Tuhan. Natal Tuhan menguatkan pengharap kami. Natal mengajar kami Tuhan beri pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Lalu Natal mengajar kami Tuhan, kami akan ubah hidup kami Tuhan, kami akan sesuai kau jatuh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bagi penyertaan Tuhan. Hari pun sampai ke dia Tuhan, lalu kami sudah belajar jatuh Tuhan Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan, seluruh jemaat kami Bapak yang muncul itu Tuhan, nanti menyertai sidang Tuhan dalam segala perkara di kerja sidang Tuhan, di dalam ekonomi sidang Tuhan, di dalam pekerjaan sidang Tuhan, di dalam persekolahan anak sidang Tuhan, keluar masuk sidang hari rumah hari bilik sidang Tuhan, Tuhan tetap dengan mata sidang Tuhan, muliakan nama Tuhan untuk selamanya Tuhan, dalam naik sidang kabar baik, tidak sempat datang itu belum itu Tuhan, kami buka bersama Tuhan untuk berganti menyertai sidang Tuhan. Diri dosa Tuhan, muliakan nama Tuhan dalam nama Yesus kami sampai. Amin. Saya minta maaf ya, khotbah boleh bahasa Melayu, tapi berdoa tanpa saya.